لا إله إلا الله محمد رسول Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahral mubarakah kutiba fihi siyam wa unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sabiqina bil iman, amma ba'du. Jamaah salat subuh, jamaah majelis ta'lim, jamaah majelis ilmu, jamaah i'tikaf rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah merahmatiku dan merahmati kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Puji syukur dan panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehariban baginda insan pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, baru saja kita laksanakan kegiatan i'tikaf di malam hari, yaitu malam ganjil, malam 27 pagi hari ini 27 Ramadan 1444 Hijriah. Rasul menyampaikan berkaitan, nanti kita kaitkan dengan perbekalan untuk kita menyelesaikan sisa-sisa akhir Ramadan kita tahun ini. Rasul menyampaikan, at-tawadhu la yazidul abda illa rif'ah, fatawadhu yarfa'akumullah. Wal afu la yazidul abda illa izzan fa'fu yu'izzakumullah. Was sadaqah la tazidul abda illa kasrah, fatasaddaqu yarhamukumullah. Jamaah sekalian, ada 3 hal yang Rasul sampaikan. Di antara keutamaan memberi maaf. Sebentar lagi kita akan sampai pada akhir Ramadan, sampai pada hari raya Idul Fitri. Beliau sampaikan, at-tawadhu la yazidul amda illa rif'ah. Orang yang tawadhu itu orang yang rendah diri di hadapan Allah, rendah hati di hadapan sesama manusia, sama makhluknya Allah. Tidak akan menambah kepada seorang hamba illa rif'ah, kecuali keluhuran. Rasul menyampaikan begini karena orang yang tawadhu itu justru akan Allah angkat derajatnya. Bisa jadi derajat dalam keluarganya, bisa jadi derajat dalam pekerjaannya, dalam bermasyarakatnya, bisa jadi derajat sebagai kemanusiaannya, bisa jadi derajat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di akhirat kelak. Yang kedua, wal afu la yazidul amda illa izzan. Dan memaafkan tidak akan menambah kepada seorang hamba illa izzan, kecuali izzan, ketinggian derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan. Orang yang gampang dan mudah memaafkan, hakikatnya memaafkan ini sudah menghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Kita mungkin barangkali pernah bermasalah, namanya kita hidup sebagai makhluk sosial, baik bermasalah dengan siapapun yang kita jumpai, yang kita kawani, yang kita bergaul dengannya. Maka memaafkan ini Rasul janjikan bahwasanya la yazidul amda illa izzan. Siapapun orangnya yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, salah itu bukan berarti kita memaafkan terus kita tidak bisa melupakan. Biasanya kan kayak gitu, saya maafkan tapi saya tidak bisa melupakan. Kalau memang sudah memaafkan, harusnya sudah melupakan, sudah memberikan maaf, sudah melupakan, dan sudah membuka lembaran baru.
Ini namanya maaf. Kan makanya disampaikan mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahiriahnya dan juga maaf batiniahnya tidak lagi membuka kesalahan-kesalahan yang dulu pernah dilakukan. Dan juga jangan sampai maaf kita ini bersyarat. Kita seringkali memaafkan orang tapi bersyarat. Sampai kita bilang jangan ulangi lagi ya. Itu tuh syarat taubat untuk seorang hamba kepada Allah. Tugas kita memaafkan, kita tidak perlu menghakimi bahwasanya saya maafin tapi jangan diulangi lagi, jangan begitu lagi, dan lain sebagainya. Kalau sudah memaafkan, berarti dari mulai perbuatan awalnya sampai dengan akhirnya dimaafkan. Dan sudah lupakan. Namanya juga maaf lahir batin. Saya teringat sebuah kisah Ibnu Abbas suatu ketika pernah rumahnya ini kemasukan maling, Pak. Beliau itu ada sebagian dirham dan dinarnya ini kemalingan. Beliau tidak lapor ke aparat keamanan dan juga tidak menyebarluaskan berita tentang hal yang terjadi di rumahnya. Padahal itu adalah harta yang beliau miliki untuk keperluan hajat hidupnya. Beliau yang sampaikan begini, dibalas doa oleh beliau, ya Allah, kalau seandainya seseorang yang mengambil hartaku ini karena darurat untuk menafkahi keluarganya yang dalam kondisi darurat, maka maafkanlah dia ya Allah, saya ikhlaskan. Dan kalau memang ini profesinya, kerjaannya nyolong, mudah-mudahan ini akhir daripada kemaksiatan yang dia lakukan. Nggak mengutuk, Pak. Padahal yang hilang lumayan dengan nilai dinar dan dirham. Beliau balas dengan doa. Kalau seandainya memang darurat, saya halalkan ya Allah dan minta ikhlasnya ya Allah, maafkanlah dia, ampuni dia. Kalau memang ini profesinya ya Allah, profesi dosa itu, maka beliau bilang mudah-mudahan ini akhir daripada profesi yang dosa terakhir yang dia lakukan. Ini jamaah, betapa pemaafnya sahabat Nabi, mencontoh Nabi itu sendiri yang sangat pemaaf beliau. Maka tidak lagi diungkit-ungkit kesalahan orang lain, yang dibuka lembaran baru, nggak diingat-ingat. Terus nanti ketemu di majelis lagi, di majelis yang lain, nggak diungkit lagi, nggak diomong sama orang lain lagi. Terkadang kita memaafkan, tapi sama orang lain ngomong sana sini. Memaafkan orang lain, tapi ngomong sana ngomong sini. Akhirnya apa? Orang tahu bahwa orang ini salah sama kita. Padahal urusannya hanya sama kita aja. Biarin urusan kita selesaikan, biar kita mintakan ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga minta ampun sama Allah. Karena terkadang orang lain salah, kita belum tentu benar. Yang ketiga, wasodaqah, dan sedekah la tazidul abda illa kasrah. Dan sedekah tidak akan menambah kepada seorang hamba kecuali semakin banyak. Makanya dalam sepanjang sejarah tidak ada orang yang bangkrut usahanya, harta bendanya karena sebab sedekah. Tidak ada tuh orang yang sedekah itu bangkrut. Maka Rasulullah sampaikan, la tazidul abda illa kasrah. Tidak ada orang yang bersedekah itu kemudian jatuh rugi, bangkrut akibat sedekah. Contoh misalkan ini sebuah perusahaan ini dinyatakan failit karena banyaknya sedekah. Nggak ada sejarahnya dan lain sebagainya. Itu orang jatuh miskin karena hartanya disedekahkan semuanya. Ya, sedekah yang pertama juga bukan harus dengan harta.
yang punya tenaga sedekah dengan tenaganya, yang punya ide, gagasan dan lain sebagainya sumbang pikiran, yang punya ilmu sumbang ilmunya, sedekahkan dengan ilmunya. Minimal kalau nggak bisa itu semuanya, bisa senyum kita sedekah dengan senyum kita. Kalau masih nggak bisa banget, sedekah dengan doa kita. Minimal kita mampu dan mau mendoakan orang lain. Jangan sampai udah harta enggak, pikiran enggak, tenaga enggak, ilmu enggak, doain juga enggak. Kita sampai sekarang masih sehat, masih bisa aktivitas sampai akhir Ramadan ini. Mungkin ya, bukan mungkin lagi malah, pasti ada peran dari orang lain yang mungkin tidak terlihat. Bisa jadi kita mendapatkan doa orang-orang yang iktikaf, orang di masjid tadi qiyamul lail berjamaah baca Quran, di sela-sela doanya bisa jadi, ya Allah makmurkanlah jamaah masjid At-Taubah, tanpa disebut namanya kita semuanya dapat, beserta keluarganya, anak cucunya semuanya, dan orang-orang yang semuanya yang masuk ke dalam masjid, baik yang mukim maupun yang musafir, dapat doa semuanya. Terlebih kalau nama kita disebut spesial dalam doanya, kita nggak sadar disedekah doa kepada kita belum tentu bisa membalasnya. Nah ini jemaah sekalian, maka sedekah itu tidak akan menambah kecuali semakin banyak kebaikan yang dia dapatkan. Maka Rasulullah sampaikan, fatasaddaqu yarhamkumullah. Bersedekahlah kalian dengan apa yang bisa, maka Allah akan merahmatimu. Satu hadis yang lain yang berkaitan, Rasul menyampaikan afdalu akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Paling utama-utamanya akhlak ahli dunia, penduduk dunia dan akhirat. Yang pertama adalah antasila man qata'aka, orang yang mau menyambung, orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Coba kita hitung berapa banyak kita dulu berkawan, kemudian kawan itu sudah hilang dari kehidupan kita, entah karena masalah, entah karena sudah meninggal, entah karena apa. Pasti kita semuanya mengalami hal itu. Mungkin dulu kita punya teman akrab atau keluarga yang terdekat misalkan, atau yang dulu teman menjadi saudara, kemudian sekarang hilang entah kemana, atau mungkin kita putus komunikasi, atau mereka yang memutuskan komunikasi dengan kita, memutuskan hubungan dengan kita. Itulah yang paling utama, antasila man qata'aka, menyambung kepada seseorang yang memutuskan hubungan dengan kita. Pahit sih memang, kadang perih juga kalau kita sudah pernah tersakiti, kita pernah terzalimi, kemudian kita coba menyambung. Ini yang memang yang beratnya, karena memang pahalanya dikelompokkan ke dalam afdalu akhlaqi ahli dunya wal akhirah. Paling utama-utamanya akhlak penduduk dunia dan akhirat, kalau Rasul sampaikan. Yang pertama tadi yaitu antasila man qata'aka. Kalau udah akrab itu udah karuan, karena udah tersambung. Makanya mempererat, kalau yang sudah akrab kita mempererat tali silaturahmi, silaturahim bahasa kita, karena sudah tersambung. Tapi yang paling utama dari itu adalah menyambung kepada seseorang yang memutuskan hubungan dengan kita, baik hubungan keluarga, hubungan pertemanan, dan lain sebagainya. Susah nggak? Ya susah, karena memang pahalanya besar kok, sebanding dengan amalan malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di langit dan bahkan yang di akhirat. Kan abdul akhlaqi dunia wal akhirah. Nah, kalau pahalanya ringan, tentu amalannya juga ringan, kecuali ada kalimat yang dibaca itu ringan tapi pahalanya besar. Ada satu kalimat yaitu
Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ringan diucapkan, berat ditimbangan, dan dicintai oleh Allah Sang Maha Rahman. Ini yang satu, menyambung kepada siapa yang memutuskan hubungan dengan kita, baik dari keluarga, teman, rekan, atau siapapun mereka. Yang dulu-dulu punya teman, cobalah kembali disambung lagi kalau kita pengen amalan kita menjadi puncak amalan dunia dan akhirat. Yang kedua, wa tu'ti man harramaka, dan mencoba memberi sesuatu kepada orang yang menghalang-halangi kita atau kepada orang yang pelit dengan kita. Kalau orang yang dermawan biasanya kalau kebiasaan di masyarakat, orang yang ngasih akan kita kasih lagi. Tapi bukan itu yang dimaksud. Meskipun itu juga baik. Tapi waktu di man harramaka, memberi kepada seseorang yang selama ini tidak setuju dengan apa yang sudah kita lakukan. Contoh misalkan ada orang yang nggak setuju kalau ada buka puasa di masjid, ada sahur di masjid, orang itu kasihlah, kirimin ke rumahnya kalau perlu. Ada yang nggak setuju dengan adanya misalkan ada sarapan pagi di majelis taklim, orang tersebut mungkin barangkali bisa kita undang untuk kita jamu. Hal-hal yang demikian atau lebih daripada itu maknanya. Jadi memberi sesuatu kepada orang yang selama ini haramaka, menghalangi kita atau nggak setuju dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh kita, dan juga umumnya menjadi kebiasaan baik di masyarakat. Contoh misalkan secara amaliyah, ada orang yang nggak setuju dengan amalan tertentu, maka cobalah berikan paham kepada mereka. Misalkan contoh satu kecil aja, tapi nggak menyinggung siapapun ya. Saya tuh dari dulu berharap iktikaf itu ada kekompakan dari jamaah yang iktikaf. Ada amaliyah munfaridnya, ada amalan yang ijtimainya. Contoh misalkan gini, oke lah, kalau lagi tadarus, selain tadarus yang biasa setelah taraweh, masing-masing kan ada yang 1 juz, setengah juz dan lain sebagainya, monggo silahkan. Tapi ketika sholat berjamaah misalkan aturan dari panitia misalkan atau koordinator, pokoknya nanti sholat tahajudnya berjamaah ya. Nah ini misalkan contoh aja. Jadi selama iktikaf jangan munfarid terus, harus ada ijtimainya, sehingga nanti amalannya, oh ini tergabung dalam jamaah iktikaf Masjid At-Taubah misalkan, maka ada amalan yang munfaridnya, yang sendirinya, ada amalan yang ijtimainya, sehingga ada nilai dan kekompakan yang dilihat, bukan masing-masing tidur terus nanti baca Quran mojok dan lain sebagainya, nggak ada amalan ijtimainya, kayaknya kurang berkesan. Ini menurut saya aja sih, tapi nggak ke siapapun. Ini hanya harapan aja. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih kelihatan ada nilai yang ijtimainya, jamaahnya selama iktikaf misalkan. Tapi ada satu nilai plusnya, sahurnya bareng jamaah gitu. Terus yang ketiga, terakhir ya. Yang ketiga, wa ta'fu amman zalamaka, dan memaafkan kepada seseorang yang menzalimimu. Kalau memaafkan orang yang memaafkan kita, atau ada orang yang memaafkan dengan orang yang minta maaf sama kita, itu relatif lebih mudah. Tapi memaafkan dengan orang yang menzalimi kita dan tidak mengakui kesalahannya dan nggak meminta maaf dan dia merasa benar, sedangkan kita yang terzalimi, justru terkadang pelakunya ini merasa terzalimi. Kadang lucunya di sekitar kita itu begitu, pelaku tapi merasa terzalimi, sehingga seolah-olah akhirnya mengadu doa di hadapan Allah. Yang zalim merasa terzalimi, terlebih-lebih yang terzalimi. Nah ini sahabat sekalian, jadi memaafkan kepada seorang yang menzalimi kita, bismillah, nanti gini aja, nggak usah minta di dunia balasannya. Saya maafkan ya Allah, saya juga mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Pada siapapun yang menzalimi, salah, dan segala bentuk kesalahan, kekhilafan yang
dilakukan baik disengaja maupun yang tidak disengaja oleh saya dan juga orang kepada saya ikhlas terus membuka pintu maaf tersebut. Terlebih kalau misalkan kita langsung urusan dengan orang tersebut, kita sampaikan permohonan maaf, Pak, mohon maaf ya Pak. Tapi ini yang paling susah. Memang tiga-tiganya itu susah saja amalan itu. Kenapa susah? Karena terkadang kita sudah terlanjur sakit hati, sudah terlanjur kecewa. Kalau udah urusan hati, makanya saya sering bilang, kalau sama teman, satu majelis, satu masjid, jangan selalu menggunakan hati dan perasaan setiap kali ada candaan misalkan, setiap kali ada obrolan misalkan, nanti kita baperan repot. Kalau kita sudah baperan, merasa kesinggung, merasa dia ya singgung lah bahasanya, akhirnya apa? Akhirnya dia menjaga jarak. Kemudian lama-lama timbul kebencian, ketidaksukaan, kebencian, akhirnya sudah susah lagi mau memaafkan. Nah ini perlu kita pupuk kembali, dan hal itu Rasulullah sangat anjurkan karena menjadi amalan yang sangat utama, bahkan bukan hanya dunia, tapi tingkatnya sudah tingkat akhirat. Wa ta'fu amman zalamaka. Oke, saya ringkas. Tadi di antara amalan akhlak penduduk dunia dan akhirat adalah yang pertama, menyambung kepada seseorang yang memutuskan hubungan dengan kita, baik hubungan kekeluargaan, kekerabatan, pertemanan dan lain sebagainya, dan juga memberi sesuatu kepada orang yang menghalang-halangi, dan yang ketiga terakhir adalah memaafkan kepada orang yang menzalimi kita. Lazimnya adalah kita akan menuntut orang yang zalim kepada kita untuk minta maaf, itu pun belum tentu kita maafkan. Andai pun kita maafkan, itu belum tentu kita ikhlaskan. Maka jemaah sekalian, dari tiga itu mudah-mudahan sekurang-kurangnya ada satu atau dua yang kita amalkan dalam kehidupan kita, atau sekurang-kurangnya kalau tidak bisa menjalankan semuanya, jangan sampai ditinggalkan keseluruhannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.